apa yang didapatkan di program guru penggerak, salah satunya di MK 1.4, yaitu memberikan pemahaman terkait dengan budaya positif, Opi Gilentina dan budaya positif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menggurui ya istilahnya, bukan. Saya hanya ingin berbagi, ingin sharing ilmu ya. Ada 8 konsep inti yang akan saya paparkan dalam materi budaya positif ini ya. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern. Apa harapannya? Agar anak-anak kita nantinya mampu mewujudkan kita masuk ke disiplin positif. Disiplin di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi bagaimana disiplin itu adalah bagaimana kita mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi sudah diyakini secara universal. Ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi di sini. Misalkan yang contohnya yang sudah ada ialah profil belajar Pancasila. Mereka yakin bahwa pada diri anak-anak kita itu ada loh nilai-nilai ini. Bagaimana kita bisa membuat mereka menggali nilai-nilai itu pada diri mereka sendiri ya? Kebutuhan dasar manusia. Sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu adalah kebutuhan. Saat ini kebutuhan Bu Aji apa ini? Oh banyak ya. Bisa sebutkan salah satu contohnya? Terlalu pribadi juga mungkin. Mungkin maksudnya yang dirasakan sekarang. Tadi saya dengar mungkin belum sarapan katanya. Berarti rasa apa itu? Rasa lapar ya. Jadi itu termasuk kebutuhan akan apa? Makanan ya. Jadi makanan itu juga termasuk kebutuhan dasar kita. Makan apa lagi? Mungkin ada yang memiliki kebutuhan. Iya, bagus sekali. Jadi selain makanan, kita butuh tempat tinggal ya, atau istilahnya papan dan pakaian. Nah, itulah yang menjadi kebutuhan dasar atau kita sebut sebagai kebutuhan akan bertahan hidup. Caranya yaitu rasa sayang atau rasa kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti yang Ibu Guru katakan tadi, bagaimana kita merasa diterima, dipedulikan. Kita itu berasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Bagaimana maksud kebebasan? Di antaranya ialah mereka ingin bisa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Berekspresi benar Bu ya. Ya benar, mengungkapkan pendapat, benar. Ya Bu. Ya benar, kebutuhan untuk melakukan aspirasi, berekspresi. Jadi selanjutnya adalah penguasaan. Ya, jadi untuk penguasaan ini bagaimana mereka itu merasa memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap, kepemimpinan, hak untuk diterima, benar, berprestasi, didengar, ya, untuk didengar, diakui. Bapak Ibu bisa mengenal kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak ini. Ya? Ada sebuah cerita. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, kita coba identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi jika respon Bimo seperti di kolom 90, maksudnya yang ada di atas. Apabila Bimo berkata, "Aku senang main pindah ke jalan dengan ibu
guru seru. Kira-kira kebutuhan apa yang sedang ingin dipenuhi oleh Bimo? Cinta dan kasih sayang adalah kesenangan ya Bapak Ibu. Jadi mereka senang mungkin saat kerja sama ibu gurunya ya. Coba Bapak Ibu. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Cinta dan kasih sayang. Iya, kita coba lihat. Hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan di sini ya. Coba kita lihat kebutuhan akan penguasaan. Benar, ya? Bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Keluar ya, sampai ke jalan raya sebagainya karena dia bosan di dalam kelas ya. Selanjutnya kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, nah apa yang baik? Yang baik adalah motivasi itu apabila kita melakukan sesuatu, kita merasa kalau saya berbuat ini, apa yang akan terjadi pada diri saya? Saya akan menjadi orang yang seperti apa? Nah itu yang harusnya kita harapkan agar kita menjadi orang yang kita inginkan. Kita menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Jadi saya datang tepat waktu karena saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi hal yang sama. Apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Nah, jadi untuk hukuman tidak terencana atau tiba-tiba ya. Rencana, kalau konsekuensi lebih terencana atau disepakati, sudah kita sepakati bersama sebelumnya antara guru dan siswa. Bagus sekali Ibu kenal perbedaannya ya. Jadi kalau hukuman ini murid tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Makanya hukuman itu biasanya dibarengi dengan gurunya yang galak juga sehingga ditakuti. Kenapa? Secara apa? Anak itu akan sadar dia tidak akan mengulangi hal seperti itu lagi. Iya, karena benar. tidak pernah terencana. Karena dia tidak tahu hukuman itu tiba-tiba terjadi pada dirinya seperti itu. Betul. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati antara siswa dengan guru. Makanya dia akan wanti-wanti untuk terlambat. Nah, seperti itu. Benar sekali ya. Ya, jadi murid akan langsung takut ya untuk mengulangi hal tersebut. Dengan konsekuensi ini sudah memiliki kesepakatan ya. Sudah tahu kalau saya terlambat saya akan dihukum ini. Sedangkan restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi murid yang akan memperbaiki dirinya sendiri diharapkan ya. Bagaimana kita berkolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Jadi anak diajak berdiskusi supaya mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan untuk memperbaiki kesalahan yang mereka. Tabel untuk melihat bagaimana hukuman itu menimbulkan identitas gagal oleh hukuman ya. Nah, seperti yang saya bilang, sistem ini tidak akan berjalan bila muridnya tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, jadi mereka itu dituntut, ditekan, harus melakukan apa yang diperintahkan pada saat dihukum. Sedangkan restitusi ini merupakan sebuah pilihan, ya. Jadi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, beda dengan konsekuensi, nantinya murid akan belajar untuk taat dia. Kemudian kalau restitusi di sini, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Ini benar-benar anak yang sudah bisa berpikir bernalar kritis biasanya ya. Jadi anak-anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol, bukan guru, bukan orang lain, tapi diri mereka. Mari kita coba lihat Bapak Ibu, kira-kira ini masuk bentuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bentuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Coba Pak Didi sekarang, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Guru Ewi, murid diminta untuk pusat kertas tugas teman yang telah
ya antara hukuman dengan kesalahan yang mereka perbuat. Berikutnya usul membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi Bu Guru Aji kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman konsekuensi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PPOK. Bagaimana? Cuma 2 kali. Hukuman. Nah, nanti kita lihat jawabannya. Pokoknya ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer ya. Benar ya. Yang ini adalah selanjutnya yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini guru akan banyak berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam pada diri anak. Ya, kamu ini sudah mengecewakan bapak ibu. Apa yang dihasilkan anak-anak? Kenapa Bu? Iya, makanya kita pelajari dulu kontrol berikutnya. Ya, kemudian apa yang dihasilkan? Anak-anak itu akan menjadi anak yang memberontak. Gara-gara kamu. Nah, jadi anak itu dituding melakukan sebuah kesalahan, ya. Yang awal-awalnya ya memang halus. Ya, nadanya seperti itu memang ada guru yang merasa bersalah, ya. Halus, lembut tapi seperti menekan itu sebenarnya, ya. Iya. Nah, apa yang dihasilkan? Nah, yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Kalau pemantau ini biasanya bernada datar, jadi biasa saja, tidak seperti teman yang akrab, fisiknya juga dekat, bagaimana. Sedangkan kalau pemantau ini mereka datar. Nanti akan berkata mereka, saya akan dapat bintang, atau jika saya melakukan ini saya dapat apa, itu yang mereka inginkan, ya. Kemudian yang terakhir, ini yang paling diharapkan dimiliki sebagai seorang guru adalah kita bisa berada pada kontrol sebagai manajer. Kalau guru berada di posisi manajer, dia akan banyak bertanya, mengajukan pertanyaan pada siswa. Apa yang sudah kamu lakukan, nak? Nah, seperti apa namanya, mengevaluasi tindakan-tindakan yang sudah mereka lakukan. Bapak Ibu sudah berada pada posisi kontrol yang mana? 1, 2, 3, 4 atau 5? Semua. Ya, di sini kita lihat ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Tahu kamu selalu saja mengecewakan ibu, bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Lalu kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi. Dan yang terakhir sebagai manajer, dia akan banyak bertanya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahan? Nah, sekarang coba kita lihat pernyataan berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Maksudnya tipe kontrol guru apa? Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu dibuat merasa bersalah pada dirinya, ya. Membuat rasa bersalah juga, ya. Ayolah lakukan demi saya ya, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bapak Ibu, kita lihat. Kalau yang saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi itu dibuat anak merasa bersalah. Lakukan demi saya sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker sebagai pemantau dan yang terakhir manajer? Keyakinan kelas. Mengapa? Kalau peraturan kelas itu biasanya itu yang buat adalah gurunya, misalnya kan, kalau kamu telat, kamu hukumannya ini, misalnya. Kalau peraturan itu yang membuat adalah guru. Kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama antara guru sama siswa. Misalnya siswa maunya kayak gini loh di kelas seperti ini. Nanti apa-apa yang mereka sudah keinginan mereka, kalau kelasnya seperti apa, kelas impian mereka. Nah itu yang akan menjadi keyakinan kelas mereka, misalnya disiplin.
Jadi sifatnya memang bersifat abstrak, ya, berupa pernyataan yang universal dan dibuatnya dalam pernyataan positif. Bapak dikenal dengan nama segitiga restitusi. Itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu jadi kita stabilkan identitas mereka dulu agar mereka nantinya bisa lebih terbuka. Kemudian kita validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dan yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan tertentu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi dialog kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Sudah coba melakukan skenario kasus ya, bagaimana tadi diceritakan dengan kamu ini berbagi informasi ada alasannya ya yang harus kamu lakukan, lebih bertanggung jawab menjaga bahan kelas yang dengan baik. Ya, akhirnya kita sudah sampai dalam tahapan penutupnya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya, apabila kita saat ini masih banyak berada pada posisi kontrol penghukum, mungkin kita bisa secara perlahan merubah posisi kontrol kita ya. Jadi bagaimana perjalanan diri kita agar bisa nantinya jadi berada di pada posisi kontrol seorang manajer. Nah, sehingga bisa menuntut murid-murid kita menjadi insan yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas segala waktu dan perhatian yang diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan sama Bu Nurwati. Mari kita berikan aplaus yang sangat luar biasa untuk Bu Nurwati ya, karena sudah memberikan kita atau berbagi praktik baik yang sangat bermanfaat untuk kita sama-sama bisa berbenah ya, bagaimana menjadi guru yang baik. Mungkin saya bisa tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.